Dalam dalam pelarian ini, pembebasan ini, dasar yang lari tawanan-tawanan, bukan pasukan. Iya. Bukan pasukan siap tempur yang siap alat tempur, namun semangat yang ada membuat perjalanan itu mereka bersemangat. Namun dalam pelarian itu terlaporkan kejadian itu di istana bahwa para tahanan melarikan diri menuju Bone, dibawa pimpinan oleh Ratan Ditata beserta Jenderal Kebala. Sang Raja murka. Dibentuklah pasukan pengejar yang terdiri dari prajurit kerajaan yang sangat luar biasa, siap tempur mengejar para tawanan yang melarikan diri. Dikatakan bahwa para pelarian ini berhasil ditemui, didapati di daerah Maros, sekarang Bulu Saraung ya, daerah Bulu Saraung. Sehingga nama itu dikatakan Bulu Saraung, gunung duka saya, Bulu Saraku. Inilah gunung duka kita. Artinya beliau beserta rombongan, namanya tadi pasukan yang melarikan diri, yang bukan pasukan tempur, bukan yang siap tempur, yang membawa alat-alat perang. Akhirnya mereka berlindung di pegunungan, menggunakan benteng alam, menggunakan alam sebagai benteng. Sementara pasukan pengejar ini siap dengan alat-alat perang. Sehingga dikatakan bahwa beliau beserta pasukan tadi ini yang melarikan diri bertahan di pegunungan dengan menggelindingkan batu, melempari batu terhadap pasukan pengejar yang memang menyerang dengan tadi tombak dan senjata besi lainnya. Akhirnya daerah itu terekam dalam sejarah sampai saat ini dinamakan Batu Besi. Karena pasukan dikejar melakukan perlawanan dengan batu, sementara pasukan mengejar itu tadi melempar dengan lembing, tombak dan lain besi. Ini dinamakan daerah Batu Besi. Nah, mungkin inilah salah satu taktik perang yang dia dapatkan ya. Dari selama dia pembelajaran itu selama bersama Mangkubumi. Karena dalam perang itu dikatakan bahwa kalau kita di atas, kita mampu untuk menaklukkan musuh. Nah, itulah strategi perang yang pernah saya baca. Makanya kebanyakan perang militer sekarang itu menguatkan angkatan udaranya. Nah, mungkin itu juga yang dia dapatkan pada saat itu. Karena saat itu belum ada pesawat, belum ada apa, makanya dia naik ke atas gunung. Ya. Dan waktu itu alam mendukung waktu itu, karena memang beliau pelariannya melintasi ini tadi deretan pegunungan ini. Kalau dia bersembunyi di daratan, saya rasa mungkin habis ya. Karena tidak ada peralatan, orang-orang yang melarikan diri juga adalah masyarakat sipil, bukan masyarakat prajurit yang siap tempur dan terlatih. Ditambah lagi ketakutan. Akhirnya peristiwa itu terekam dalam sejarah dengan istilah daerah itu dinamakan Batu Besi. Nah, kemenangan, semangat juang tadi, semangat tempur yang tinggi, walaupun tanpa peralatan perang yang cukup, beliau beserta pasukannya menyambut dengan girang, tanpa terkontrol. Beliau turun menuruni pegunungan tadi mengejar pasukan pengejar. Akhirnya ada beberapa pasukan pengejar berhasil dikalahkan, sehingga daerah itu dinamakan daerah Pakeli sepanjang sungai itu. Jadi pasukan pengejar yang kalah dilempar di sungai di mana di Keli, namanya Keli teriak-teriak gitu kan. Nah, di Pakeli. Berarti yang di Pakeli ini sebenarnya pasukan pengejar waktu itu. Pasukan pengejar atau yang dikejar? Pasukan pengejar dengan semangat dan sudah menang dari daerah Batu Besi tadi, turun mengejar pasukan pengejar. Hanya itu tadi. Ternyata ini taktik perang dari pihak pengejar, dipancing untuk turun dari gunung. Akhirnya beliau mengejar dengan semangat tempur yang tinggi. Akhirnya berhasil tadi itu membuat atau menewaskan beberapa pasukan pengejar, sehingga daerah itu dinamakan Pakeli. Terpancing dengan semangat itu, akhirnya
beliau terpancing sampai di daerah Maros sekarang, di mana pasukan induk kerajaan pengejar berbasis di situ. Namanya siap pasukan sesemangat apapun tanpa alat perang yang memadai menghadapi pasukan yang siap tempur, otomatis kalah. Yeah. Maksudnya tidak berdaya. Akhirnya dengan semangat tadi kembali mundur, melarikan diri kembali masuk ke hutan pegunungan. Nah tadi yang sudah senang menang, akhirnya menghadapi kekuatan yang dahsyat, akhirnya ciut, tercerai, melarikan diri, masing-masing berusaha melarikan diri ke satu arah, lari ke pegunungan. Hingga tiba masanya waktu itu pasukan pengejar berhenti. Akhirnya pasukan dikejar tadi ini tercerai di dalam hutan. Sekian lama tercerai, hanya ketemulah satu persatu dengan komunikasi mereka, akhirnya berkumpullah di satu titik, bertemulah dengan sang pangeran. Dia melaporkan kejadian-kejadian, berapa korban dari kita, mana yang lain. Akhirnya singkat cerita kumpul di satu titik, beliau kelaparan. Dasar tadi yang pasukan ini yang lari adalah pasukan yang tahanan yang bukan siap-siap tempur dan tidak membawa ransum, persiapan yang memadai untuk sebuah pelarian. Akhirnya muncul itu tadi kelaparan, mereka pada lapar. Kelaparan ini, kejadian ini diadukan kepada puasa, kepada sang pangeran, bukan ditaka. Apa gerangan yang kita hadapi? Kita lapar semuanya, sementara bekal tidak ada. Hanya sang pangeran menyampaikan bahwa dalam ajaran agama kita, dalam kondisi tertentu, yang kondisi yang seperti ini, ruksah, bahwa sesuatu yang haram bisa menjadi halal, darurat. Makanlah apa yang bisa mengganjar perutmu, menghilangkan rasa laparmu. Artinya tidak ditemui di daerah itu kecuali anjing hutan. Tangkaplah anjing hutan itu, sedangkan sama puasa diperlihatkan bahwa makanlah bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Alai palapi lewat semua sebagai pengalas rasa lapar. Singkat cerita, dibakarlah anjing itu. Selesai dibakar anjing itu, diserahkan kepada peta sang pangeran. Sang pangeran nangis melihat prajuritnya mencicipi anjing bakar tadi. Pada mandetongan asuk lagi, mandetongan itu asuk lagi. Sungguh kasihan kalian sudah betul-betul memakan anjing. Maka lepas itu sehingga daerah itu sekarang dinamakan Patunuan Asua. Daerah itu. Tidak ada satu daerah sana sampai ini dinamakan daerah Patunuan Asua. Singkat cerita, konsolidasi tadi setelah berkumpul pasukan ini melanjutkan pelariannya tadi masuk ke daerah Bone. Tiba di suatu daerah di mana pasukan Bone yang sudah siap di daerah perbatasan menyambut kedatangan tadi para pelarian ini. Artinya semangat tempur kembali naik, bangkit kembali, karena dia menganggap bahwa perjuangan ini bukan difikirkan oleh dirinya mereka sendiri. Ternyata masih banyak saudara kita yang tidak ikut dalam pengasingan ini, yang belum tidak termasuk dalam pembuangan ini, masih memikirkan kemerdekaan negara kita. Akhirnya disambutlah beliau di satu tempat. Ditambahlah dia sudah ada dikirim konsolidasi ke Datuk Sopeng, dan Datuk Sopeng juga hadir untuk memberi semangat dan support kepada pasukan ini. Di mana setelah itu pasukan pengejar tadi berhasil menemukan tadi pasukan yang dikejar. Hanya terjadi lagi pertempuran yang dahsyat di daerah itu. Dan dikatakan pihak penyerang, pihak dikejar berhasil mengalahkan, berhasil di atas angin waktu itu. Dengan semangat tempur yang baru, ditambah pasukan yang baru, ditambah semangatnya dukungan daripada Datuk Sopeng waktu itu, akhirnya berhasil memukul mundur, mematahkan tadi serangan pihak penyerang tadi.
Namun di titik-titik tadi itu hampir kebersihan itu tiba, muncul koalisi daripada kerajaan tetangga, koalisi daripada pihak penyerang, menggempur dari belakang arah lain pasukan yang dikejar tadi. Akhirnya terpecah dua lah tadi pasukan pelarian tadi ini. Di satu sisi Jenan Tobala memimpin satu rombongan, di sisi lain Latan Ditata memimpin satu rombongan, terpecah. Akhirnya mereka melarikan diri di Pegunungan Macini. Singkat cerita, terjadi konsolidasi bersatu Datu Sopeng bahwa tiadakah. Kira-kira peristiwa itu sekarang terjadi di mana, Pong? Daerah Macini. Pegunungan Macini mulai dari perbatasan Pondre di Burung, iya, masuk ke perbatasan Sopeng Lamuru. Nah, di situ konsolidasi terjadi, di mana Datu Sopeng memberikan emas beberapa ratus kati dan berpesan kepada Arung Ampana, Arubila, Datu Patojo, beliau berpesan bahwa saya sudah tua, saya tidak mungkin mengikuti perjalanan ini. Ini ada emas Sopeng, gunakanlah emas ini untuk perjuangan. Berpesanlah kepada tadi pangeran-pangeran ini, kepada Arubila, Datu Patojo dan Arung Ampana. Beliau berpesan bahwa mau nih tatetek rupamu di wirinna bitarai, ajak lalu mutak dewa mata naugi nareko temu lolongang kerana maka bali balita, ajak musalatan kata. Misalnya seperti itu, bahwa walaupun wajahmu terhempas, tertumbuk di pinggir cakrawala, di pinggir langit, kamu jangan kembali ke tanah Bugis sebelum kamu mendapati kekuatan yang bisa menandingi, bisa mengalahkan musuh kita. Dan jangan sekali-kali tinggalkanlah tadi. Akhirnya perjuangan diteruskan, beliau melakukan konsolidasi terus-menerus di daerah-daerah yang dilalui, dan semangat tempur para prajurit dan laskar yang mereka lalui bangkit timbul. Akhirnya terkumpullah laskar-laskar dalam perjalanan itu. Di daerah Sailong di daerah Sailong pihak pengejar berhasil menemukan kembali, mengejar pasukan yang dikejar tadi. Akhirnya terjadi pecahlah pertempuran hebat di daerah Sailong. Bertemulah dua pangeran, Jenan Tobala beserta Latan Ditata. Beliau berkata bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan. Perjuangan ini jangan hancur di sini. Perjuangan ini jangan berakhir di sini. Salah satu di antara kita harus meneruskan perjuangan ini. 11 Oktober 1660, Jenan Tobala dengan 270 pasukannya menyerang membabi buta pasukan pengejar dan berhasil menerobos, membuka jalan, menyelamatkan tadi Latan Ditata dengan tujuan meneruskan perjuangan ini. Disinilah martir Jenan Tobala menjadi martir dalam perjuangan ini. Beliau mengorbankan dirinya beserta 270 pasukannya demi membuka jalan untuk perjuangan ini. Akhirnya Latan Ditata beserta pasukannya berhasil meloloskan diri dari blokade itu, dan dikatakan bahwa Jenan Tobala ditemukan dengan sekujur tubuhnya penuh dengan luka, dengan kepala yang lepas dari badan. Beliau mati berdiri, begitu ditetak kembali baru tersungkur. Inilah sebuah kusuma bangsa bagi Bugis. Akhirnya sang pangeran Latan Ditata melanjutkan perjalanannya, tiba di daerah Bone, dilantiklah beliau menjadi Arum Palaka. Lanjut beliau menuju ke pesisir di daerah Cempalagi. Sehingga beliau kemudian mengkonsolidasikan kembali pasukannya buat strategi seterusnya. Jadi perjuangan pembebasan pertama bangsa Bugis ini, artinya memulai perjuangan ini ada dua orang yang berjasa ya pada saat itu. Selain Latan Ditata, ada juga Jenan Tobala. Meskipun Jenan Tobala sebelumnya adalah merupakan Regen regen daripada kerajaan
penakluk pada saat itu. Namun di akhir hidupnya dia bersikap sebagai seorang pahlawan yang sejati. Dia rela mengorbankan dirinya dengan serta pasukannya itu dengan panah mungkin di sekujur tubuhnya, dengan luka-luka hingga gugur pada saat itu. Nah, seandainya pada saat itu dia juga dia tidak memberikan jalan kepada Latendritatta untuk melarikan diri dalam tanda petik untuk melanjutkan perjuangan ini, mungkin hal itu tidak. Nah, itulah takdir ya, akhirnya seperti itu kejadiannya. Dan mungkin kita sebagai orang Bugis juga harus mengenang Jenat Tobala ini, meskipun. Nah, setelah kematian Jenat Tobala, Latendritatta masuk ke Bone, gitu Bang. Ya. Dan peristiwa selanjutnya apa ya? Setelah itu beliau melintas ini memasuki daerah Bone, beliau dilantik di Palaka sebagai Arum Palaka. Setelah istilah Arum Palaka mulai terpakai atau digunakan. Sebelumnya istilah beliau itu adalah Datu Mario Riwawo, karena mewarisi Mario Riwawo itu dari tahta ibunya. Nah, setelah itu tadi memasuki daerah Bone, beliau dilantik menjadi Arum Palaka dan melanjutkan perjuangan beserta pasukan yang tersisa. Akhirnya beliau melalui jalur pesisir berada di daerah Cempalagi. Nah, disitulah dengan duka yang tersayat sangat pilu, keadaan tersayat dengan tadi mungkin kejadian yang sangat tragis tadi, pahit, kekalahan derita demi derita, di mana orang yang beliau hargai, beliau cintai, seorang kesatria luar biasa Jenat Tobala gugur di medan tempur. Itu memberi kesan yang luar biasa dalam dirinya. Di sisi lain kesedihan yang mendalam, di sisi lain bahwa ini tadi harga diri harus bangkit, siri harus ditegakkan. Sakit atau pedih yang itu tadi terakumulasi ke puncak Gunung Cempalagi dan bernasar, oh lama rupa ita wa amai sinina marajengi bulu Cempalagi rekali somane mak mai palenga ngilopin na Bone naku paleba sompo na Bone naku palapa Bone na sinina atana iya dipatai mujapu ucera o bulu Cempalagi upasitandri osoko pitun rupa ucera ko telo cumar pitu sebu cedot cumar matan ulawang ucera toko ate tau patolor di Bone sengempalir. Terus kemudian beliau menghentakkan kaki di daerah itu. Ya, itu karena saking sakitnya, saking duka, saking pilu bangsa yang terjajah. Lepas itu beliau melanjutkan perjalanan menuju Cempalagi. Bagaimana terjemahannya? Terjemah lepasnya, ol merupa merajengi botin di langit, wahai sang penguasa yang esa. Rekoli semua nengak mai palengi lopin na Bone kepala lebak sompe na Bone. Jika aku kembali ke sini menjadikan perahu Bone kembali berlayar, kulebarkan layar perahu ini dan ku melepaskan Bone beserta daerah yang terjajah, bangsa yang terjajah dari jajahannya. Aku cerak ini tadi, aku bernasar menyandingkan tadi ini Gunung Cempalagi dengan ketan yang berwarna tujuh warna. Terus cerak juga, aku akan menyembelih 7.000 kerbau balar bertanduk emas. Dan aku cerak juga dengan hati manusia patola Bone Sengem, daerah putra mahkota dari kedua belah pihak kerajaan. Saking sakitnya, saking pilunya, saking perihnya duka tadi ini bangsa yang terjajah, yang dikejar oleh pihak pengejar.
seperti itu ya, duka dan pilu yang dirasakan oleh Raden Ritakta beserta pasukan Bugisnya, beserta pasukan Bugis, dan mungkin dengan gugurnya salah satu pencetus pembebasan pada saat itu, Jenak Bala. Mungkin sakit itu lebih dirasakan lagi pada saat itu. Nah, mungkin ada kesimpulan Puan sebelum kita menutup cerita kita, cerita ya, pemaparan kita mengenai walaupun sangat simpel dan sederhana, awal perjuangan Raden Ritakta ini. Jadi kesimpulan saya dalam bincang-bincang kita kali ini bahwa senyaman apa kehidupan di istana, status budak atau bangsa yang terjajah itu merupakan tetap suatu kehinaan, dan tiada kata atau tiada tindakan yang bisa memulihkan status ini tadi kecuali sebuah kata, itu kemerdekaan. Kemerdekaan ini nilainya sangat mahal, harus ditebus dengan darah, bahkan nyawa orang-orang yang kita sayangi, yang kita kagumi, termasuk tadi dengan Tobala beserta seluruh pasukan yang habis. Nah, olehnya itu melalui konten ini kami menyampaikan bahwa hargailah jati diri ini, hargailah kebebasan ini, hargailah martabat ini, karena kemerdekaan ini yang kita nikmati sekarang ini merupakan sebuah perjalanan yang besar, sebuah perjuangan yang besar yang mengorbankan ribuan nyawa-nyawa melayang, orang-orang yang terhormat dan sangat kita sayangi, kagumi. Jadi sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan pemaparan kami ini, karena mungkin tadi kedangkalan ilmu kami, dan tetap mohon bimbingan, dukungan, dan kembali lagi segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sampai. Halo sahabat Batar Raji Sakira Channel, terus dukung kami dengan cara like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. dadah. Assalamualaikum. Biar kita pelari.